الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang pokok yang keempat dari pokok-pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim, yaitu al-imanu bil rusul, beriman kepada para rasul. Di antara hal yang perlu kita ketahui seputar beriman kepada para rasul adalah tanda-tanda yang dengannya seseorang diketahui bahwa dia adalah seorang nabi atau seorang rasul, yang diistilahkan oleh para ulama dengan dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian seseorang, tanda-tanda yang dengannya dikenal seseorang itu adalah nabi. Demikian juga dengan tanda-tanda tersebut kita dapat mengetahui bahwa orang yang mengaku nabi itu adalah pendusta. Seperti terkenal di zaman ini nabinya kaum Ahmadiyah, yang mana mereka pemimpin mereka yang bernama Mirza Ghulam Ahmad mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, ini adalah pendusta. Nabi yang bukan seorang nabi, tapi dia adalah seorang pendusta. Jadi dengan tanda-tanda tersebut maka akan diketahui bahwa seseorang itu benar-benar sebagai seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia sekedar seorang pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak sekali tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Yang pertama adalah mukjizat. Jadi seseorang diketahui sebagai seorang nabi dan seorang rasul apabila dia memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang dimaksud dengan mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dia, kepada sang rasul atau sang nabi tersebut.
di luar kemampuan manusia. Sebagaimana dalam kitab Al-Qamus, mukjizat ini diartikan dengan ma'ujiza bihil khasmu inda tahaddi. Jadi sesuatu yang membuat lawan atau penentang dari para rasul atau para nabi tersebut, mereka menjadi lemah di hadapan mereka. Tidak mampu, tidak kuasa di hadapan sang nabi dan sang rasul tersebut. Wahya amrun khariqun lil 'adah. Dan inilah perkara yang di luar kebiasaan manusia, di luar kemampuan manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa-siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, yang menunjukkan akan kebenaran kenabian dan kerasulan. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh para nabi seperti mukjizat unta yang dimiliki oleh Nabi Saleh alaihi salam, yang menjadi hujjah bagi kaumnya. Di antaranya juga seperti tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam yang dapat berubah menjadi ular. Jadi bukan sihir seperti tukang sihir Fir'aun, yang mana mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka, lalu kemudian mereka memberikan sihir kepada orang-orang yang hadir di situ, sehingga seolah-olah bahwa tali temali itu merayap seperti ular, atau tongkat-tongkat itu merayap seperti ular. Hakikatnya tidak, itu hanya sihir. Tapi tongkat Nabi Musa alaihissalam benar-benar Allah Subhanahu wa taala merubahnya menjadi ular. Ini adalah mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh tukang sihir yang paling ahli di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya juga seperti ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'il mauta, menghidupkan, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan sejenis dengannya, menghidupkan orang yang buta, mengembalikan penglihatan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati, sebagai mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Tidak mungkin orang mampu melakukan hal yang seperti itu. Orang yang buta dikembalikan penglihatannya, orang yang terkena penyakit kusta menjadi sembuh dari sakitnya, bahkan orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihissalam. Di antaranya juga mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh beliau. Sebab orang-orang ahli bahasa Arab di zaman itu, para fusuha al-Arab, ahli pakar bahasa Arab di zaman itu, mereka tidak mampu membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat satu kitab yang serupa dengan Al-Quran, dan mereka tidak mampu melakukannya. Lalu mereka disuruh membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran, semisal dengan satu surat dalam Al-Quran. Demikian juga mereka tidak mampu membuatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tantangannya dengan menantang mereka untuk membuat satu ayat yang semisal dengan Al-Quran, dengan mengumpulkan semua para penolong-penolong mereka, para sekutu-sekutu mereka, untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran, dan mereka tetap tidak mampu untuk membuatnya. Sehingga
Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh beliau. Di antara dan mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat beliau yang kekal sampai hari kiamat nanti. Setelah beliau wafat pun mukjizat ini tetap masih ada, tetap abadi sampai hari kiamat. Di antaranya juga mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan beliau dari kota Mekah menuju kota Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, dan bisa kembali lagi, beliau berangkat pada waktu malam dan kembali pada waktu subuh, dan juga melakukan Mi'raj, dinaikkan ke langit dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Ini juga termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di luar kemampuan manusia. Bahkan ketika itu orang-orang yang beriman pun menjadi ragu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada mereka bahwa beliau telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis di Palestina dalam waktu 1 malam, yang mana bangsa Arab pada waktu itu, penduduk Quraisy kota Mekah pada waktu itu, penduduk kota Mekah, mereka biasa melakukan perjalanan dagang ke kota Syam, yang mana masuk di dalamnya Palestina, dan mereka membutuhkan waktu berhari-hari sampai dengan waktu sebulan dan selebihnya. Bagaimana seorang Muhammad bisa melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam, sehingga ada di antara orang-orang yang beriman yang ragu-ragu dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh beliau juga adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan yang lainnya yang bisa kita temukan di kisah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda kenabian yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mukjizat yang membuat mereka mampu mengalahkan musuh mereka ketika mereka ditantang oleh musuh-musuh mereka tersebut. Yang kedua, di antara tanda kenabian adalah ikhbaruhumul umama bima sayakunu min intisarihim wa khudlani a'daihim wa baqa'il aqibati lahum. Di antara tanda kenabian adalah para nabi tersebut mengabarkan kepada umat-umat mereka tentang kemenangan yang akan mereka raih pada masa yang akan datang, dan kehancuran yang akan dialami oleh musuh-musuh mereka. Jadi para nabi dan para rasul, mereka menyampaikan kepada umat mereka, menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan terhadap musuh-musuh mereka. Lalu apa yang mereka kabarkan itu terjadi. Apa yang mereka kabarkan itu terjadi. Misalnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa mereka akan menaklukkan penguasa Rum, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, dan itu terjadi di zaman para sahabat. Mereka berhasil menaklukkan 2 imperium besar di zaman itu yang menguasai timur dan barat. Berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, ditaklukkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah tanda dan kenabian beliau. Beliau mengabarkan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, kemenangan yang akan didapat oleh kaum muslimin, dan kehancuran yang akan dialami oleh musuh-musuh mereka yang tidak beriman, yang menolak ajaran sang nabi tersebut. Lalu kemudian apa yang dikabarkan oleh sang nabi ini, sang rasul ini terjadi, benar-benar terjadi sebagaimana yang dia kabarkan. Seperti juga ancaman
yang disampaikan oleh para nabi bahwa umat yang menentang mereka akan apa? Hancur. Kabar Nabi Nuh alaihissalam kepada umat beliau bahwa mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan air bah yang tidak menyisakan satu rumah pun bagi orang-orang kafir. Demikian juga Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lain yang mengabarkan kehancuran bagi umat mereka karena ketidakimanan yang mereka kepada agama yang dibawa oleh para nabi tersebut, dan terjadi sebagaimana yang mereka kabarkan. Ini yang kedua. Jadi berita yang mereka sampaikan tentang kemenangan yang akan didapatkan oleh para pengikut mereka dan kehancuran yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menentang dakwah mereka, dan terjadi sebagaimana yang mereka kabarkan. Yang ketiga, di antara tanda-tanda kenabian adalah anna ma ja'u bihi min asy-syara'i' wal akhbari fi ghayati al-ihkam wal itqan wa kasfi al-haqa'iq wa hadi al-khalqi mimma yu'lam bid-darurati anna mithlahu la yasdur illa an a'lamin nasi wa barrihim. Bahwasanya syariat, tuntunan dalam agama, berita-berita yang mereka sampaikan, semuanya mereka sampaikan dengan keadaan yang sempurna dan lengkap. Agama yang mereka bawa lengkap, tertib, semuanya tersusun dengan rapi. Ajaran yang mereka sampaikan, ajaran yang paripurna, yang mana tidak mungkin ajaran seperti itu dibuat oleh manusia biasa. Tuntunan dengan berbagai macam perinciannya. Misalnya dalam ajaran Islam, semua hal diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap. Yang mana itu tidak ada. Tidak bisa ada orang biasa membuat tuntunan seperti itu yang mengatur kehidupan kita 24 jam secara lengkap. Segala hal yang menjadi kebutuhan kita untuk kehidupan di dunia ini semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah orang-orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, menyampaikan kepada beliau bahwa Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan urusan buang hajat. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan urusan buang hajat pun telah diajarkan kepada kalian. Bahkan Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidaklah satu burung mengepakkan sayapnya di angkasa kecuali telah disebutkan ilmunya kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin datang dari manusia biasa. Tentu dia datang dari seorang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi ajaran yang mereka bawa ajaran yang sempurna, ajaran yang sempurna, ajaran yang lengkap, tuntunan yang indah. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kenabian juga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pertolongan secara terus-menerus. Di sepanjang sejak mereka diangkat menjadi nabi sampai mereka wafat, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, membela mereka.
Jadi pertolongan terus-menerus yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa mereka adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima di antara tanda kenabian adalah anna tariqatahum wahidatun fima ya'muruna bihi min ibadatillahi wal 'amali bi ta'atihi wat tasdiqi bil yawmil akhir wal imani bi jami'il kutubi war rusuli. Di antara tanda kenabian bahwasanya jalan mereka adalah satu dalam hal memerintahkan umat mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid, mengajak umat mereka kepada akidah yang benar, menyeru umat mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan hari akhir, beriman kepada semua kitab dan semua rasul. Ini adalah ajaran para nabi dan para rasul. Sehingga bila ada seorang nabi, ada seseorang mengaku sebagai nabi, tapi kemudian dia mengajak manusia kepada kesyirikan, kepada kemusyrikan, kepada kemaksiatan, itu menunjukkan bahwa dia bukan seorang nabi, sebab dia menyelisih jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan para rasul satu, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, membenarkan adanya hari akhir, beriman kepada semua kitab-kitab suci, beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya demikian. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan mereka satu. Ini diantara beberapa tanda yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Berikutnya adalah agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi dan para rasul. Sebagaimana sudah disampaikan tadi sebelumnya tentang tanda-tanda kenabian, bahwasanya di antara tanda mereka bahwasanya mereka satu dalam ajaran mereka, satu dalam jalan mereka, yaitu mengajak umat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat kepadanya dan membenarkan hari akhir, beriman kepada kitab-kitab suci serta para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama para nabi dan para rasul itu satu. Sekalipun syariat yang mereka bawa berbeda-beda, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh masing-masing dari mereka berbeda-beda, sebab syariat itu disesuaikan dengan keadaan kondisi pada masing-masing umat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi atau seorang rasul. Tapi agama mereka satu. Inti agama mereka satu, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu min asy-syirki wa ahli. Semua agama para nabi adalah
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan, mentauhidkannya, mengesahkannya, memurnikannya dalam ibadah, beribadah hanya kepadanya, serta menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan diri dari kesyirikan. Demikian juga pelaku kesyirikan. Itu semua adalah ajaran para nabi dan para rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya membawa ajaran itu. Tidak ada yang keluar dari ajaran tersebut. Adapun syariat, hukum-hukum syariat yang dibawa oleh mereka maka berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Dia Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian dari agama apa yang dengannya dia wasiatkan kepada Nuh, dan apa yang dia wahyukan kepadamu, serta apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Nah, ini agama para nabi dan para rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa agama para nabi dan para rasul adalah satu. Tidak ada perbedaan agama mereka. Semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna 'alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Hai para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik serta lakukanlah amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa inna hadhihi ummatukum, dan sesungguhnya ini adalah umat-umat kalian, dan sesungguhnya umat-umat kalian itu adalah satu. Wa ana rabbukum fattaqun, sedangkan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepada. Jadi umat kalian itu satu, dan aku adalah Rabb kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya'i dinuna wahidun." Sesungguhnya kami para nabi, agama kami itu satu. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat, dan para nabi itu mereka bersaudara. Agama mereka satu, tidak berbeda-beda agama mereka. Inna ma'asyiral anbiya'i dinuna wahid. Sesungguhnya kami para nabi, agama kami itu satu, tidak berbeda. Wa dinul anbiya'i huwa dinul Islam alladzi la yaqbalu Allahu ghairahu wa huwa al-istislamu bit-tauhid wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal khulusu min asy-syirki wa ahli. Agama para nabi dan para rasul adalah agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama lain selainnya. Yang dimaksud dengan agama Islam di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta menjauhkan diri dari kesyirikan. Demikian juga pelaku kesyirikan. Ini adalah agama para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada bedanya. Nabi Isa alaihissalam datang membawa ajaran Islam. Nabi Musa alaihissalam demikian juga
datang membawa ajaran Islam. Nabi Ibrahim demikian juga datang membawa ajaran Islam. Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Nuh, semuanya datang membawa ajaran Islam. Makanya mana Islam itu ada dua, ada Islam, mana agama Islam secara umum, yaitu agama para nabi dan para rasul semuanya, yaitu tauhidullah. Dan makna Islam secara khusus yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, penutup semua agama. Qala ta'ala Nuhin wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengisahkan perkataan beliau mengatakan, dan aku diperintahkan agar aku menjadi seorang muslim. Ini beliau beragama dengan agama Islam. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta menjauhkan diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Wa qala an Ibrahim id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, ingatlah tatkala Rabb-nya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah kamu. Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku berislam kepada Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Wa qala an Musa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataannya, dan Musa berkata kepada kaumnya, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaklah kepadanya kalian bertawakal bila kalian itu orang-orang muslim. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyerukan kepada kaumnya untuk apa? Menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Wa qala 'anil masihi wa id auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam, dan ingatlah tatkala aku wahyukan kepada Hawari, yakni penolong-penolong Nabi Isa, hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka mengatakan, kami beriman, dan bersaksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Jadi ini adalah perkataan Hawari atau penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam, menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, ajaran yang beliau bawa adalah ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para nabi-nabi terdahulu dan Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Dengannya para nabi yang masuk Islam itu menghakimi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifati para nabi itu dengan alladzina aslam, para nabi-nabi yang masuk Islam, yang berislam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Ratu Saba, Ratu Bilqis, penguasa kerajaan Saba. Ketika dia menyatakan masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataannya itu, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, ini kata Ratu Bilqis, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku masuk Islam. Aku berislam bersama Sulaiman untuk Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah
agama Islam. Maksudnya apa? Bahwasanya ajaran agama mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan serta berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Kesimpulannya bahwasanya Islam adalah agama para nabi dan para rasul semuanya, yaitu berserah diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faman istaslama lahu wa li ghairihi kana musyrikan. Bagi siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka dia adalah seorang musyrik, tidak beragama dengan agama para nabi dan para rasul. Dan bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah hanya kepadanya, taat hanya kepadanya, melakukan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Adapun syariat, maka para nabi mereka berbeda-beda. Syariat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, begitu dan seterusnya. Saya contohnya seperti harta rampasan perang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di ajaran Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi Bani Israel harta rampasan perang. Mereka harus kumpulkan, lalu datang api dari langit membakar semua harta rampasan tersebut. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada beliau. Jadi halalkan kepada beliau ghanimah atau harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan kepada umat-umat sebelum beliau. Demikian juga seperti umat beliau boleh mendirikan ibadah mereka, sholat tentunya, di mana saja mereka berada, tidak harus di masjid. Berbeda dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, yang mana mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat peribadatan mereka. Kalau kita umat Islam, di mana saja boleh, selama tempat itu suci, boleh kita mendirikan sholat di situ, di rumah, di lapangan, di kapal, di pesawat, di hutan, atau di mana saja. Selama tempat itu suci, boleh bagi kita untuk mendirikan ibadah salat di situ. Wa ju'ila lil ardi masjidan wa tahuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan khusus untukku bumi itu sebagai tempat salat. Wa ju'ila dan dijadikan untukku bumi itu sebagai tempat salat dan alat bersuci untukku. Yang mana itu tidak ada di ajaran-ajaran Nabi sebelum. Demikian juga seperti puasa. Di ajaran di kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka puasa sampai malam. Di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai terbenamnya matahari. Allah taala alam bisawab. Intinya bahwa ajaran para nabi dan para rasul adalah satu, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Allah taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.